Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Eno di channel FJTH Project. Masih dengan ngos-ngosan atau ngosbrol-ngosbrol santai. Di ngos-ngosan kali ini gue masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu temen gue dari Musindo atau Musikalisasi Puisi Indonesia. Dari salah satu temen gue yang satu ini nih, kalau menurut gue sih bakalan banyak banget cerita yang menarik yang bisa gue kulik, yang bisa gue share ke teman-teman semuanya karena semenjak gue gabung di Musindo beberapa bulan terakhir ini gue juga kayak sering banyak ngobrol, sering komunikasi sama beliau dan kalau menurut gue sih dari cerita dan pengalamannya tuh kayak menginspirasi banget sih buat gue gitu dan semoga aja dengan obrolan kita kali ini dan gue share sama teman-teman juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang nonton video ini gitu. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sapa aja orangnya. Halo Bang Eno, apa kabar Bang? Baik, Eno. Lah, nama kita sama-sama Eno ya. Tapi kayaknya sih nggak cuma nama doang sih, banyak juga kesamaan-kesamaan kita yang lain, kayak kita satu konten yang sama, terus kayak tergabung di satu komunitas yang sama juga, yang mungkin karena kesamaan-kesamaan itu juga akhirnya kita bisa kenal, bisa ketemu, dan akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di ngos-ngosan ini. Iya nggak sih? Iya, betul-betul. Dipertemukan. Jangan bilang jodoh ya. Aduh, jodohan sama aki-aki nih, ya Allah. Ngomong-ngomong, thank you banget nih Bang, lu udah mau ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol di sini sama gue dan buat teman-teman semuanya nih yang belum tahu nama channel Bang Eno, channelnya adalah Senandi Kustik. Dan gue penasaran juga sih Bang sebenarnya apa sih Senandi Kustik itu? Ya, aki-aki. Iya bener sih aki-aki emang. Senadi kustik ya. Hmm, Senadi kustik tuh semacam umbi-umbian. Enggak deh. Jadi senadi kustik itu gabungan dari kata senandika dan akustik. Kenapa dinamain senadi kustik? Hmm, jadi tuh ya sekitar 4 tahun yang lalu saya punya channel ini sih sebenarnya. Jadi 4 tahun yang lalu channel ini masih apa namanya masih pakai nama saya tuh, nama asli saya. Isinya tuh ya kayak sok-sokan fingerstyle, terus cover-cover lagu, tapi nggak ngerti juga, maksudnya nggak ngerti YouTube itu apa dan nggak tahu sama sekali cara ngembangin YouTube. Terus nggak tahu juga kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang, bisa monet kayak gitu-gitu, nggak ngerti. Jadi ya cuman sekedar main gitar, nyanyi sama temen, kadang sendiri fingerstylean gitu, akustikan sendiri, upload ya sekedar apa ya, sekedar numpang video lah gitu, buat mengabadikan aja sih sebenarnya, hobi aja. Nah baru pas sekitar bulan Mei yang lalu tuh, lagi marak-maraknya COVID ya, hmm, berkepikiran tuh kenapa ya nggak bikin channel yang serius gitu, yang suatu saat ya siapa tahu bisa menghasilkan dan bisa diturunin juga nih ke anak, ya kan, bisa bantu-bantu perekonomian juga, ya macam-macam lah gitu. Akhirnya ya saya coba kasih nama Senandi Kustik karena konsepnya mau bikin apa tuh, senandika dan akustik. Jadi di channel ini bukan cuma saya berpuisi aja tapi juga ada akustikannya. Itu sih awalnya. Nama yang keren sih kalau menurut gue dan juga ternyata punya background story yang keren juga di belakangnya. Oh iya ya, ini nih Bang, yang maksudnya ini salah satu cerita yang pengen gua kulik lebih banyak lagi sih dari lu. Kayak gua kan yang cuma ngeliatin doang nih, yang cuma tahu proses lu tuh kayak istilahnya cuma dari cangkangnya doang lah. Gua nggak tahu gimana perjuangannya lu kayak gimana di belakangnya, terus kayak lu berprosesnya kayak gimana. Nah, gua tuh ngeliat channel YouTube lu tuh kayaknya tuh perkembangannya tuh mantep bener gitu. Terus kalau nggak salah dalam setahun lu bisa dari lu ngerintis dari awal ngebangun sampai lu bisa monetisasi dan sekarang udah bisa bisa dibilang menikmati hasilnya tuh cepet banget prosesnya gitu loh. Tapi kan
kita nggak tahu kan proses di belakangnya perjuangannya lo tuh kayak gimana gitu kan. Ya mungkin buat di-share juga ke teman-teman biar maksudnya teman-teman di luar juga terinspirasi kayak gimana sih caranya dan harus apa yang harus dilakuin biar bisa cepat kayak lu juga, terus kayak ngejar itu tuh bisa secepat lu tuh kayak gimana sih caranya gitu. Gimana ya? Ya biasa sih, sama aja gitu kayak pemula-pemula yang lain gitu kan. Dulu nih, ya sekitar bulan Mei yang lalu tuh kan, ketika saya memutuskan untuk bangun channel Senadi Kustik, itu subscribe-nya baru 7 apa 10 biji gitu kan. Nah di situ saya pasang target tuh, sebelum tahun baru harus bisa 1000 subscribe. Gimana caranya? Ya nggak tahu tuh, jalanin aja pokoknya dah. Pokoknya rutin aja gitu buat video gitu kan, buat konten yang semenarik mungkin, yang kira-kira bisa diterima sama semua lapisan masyarakat gitu kan, sama semua golongan, semua umur. Ya yang simpel aja gitu, yang mudah diterima gitu kan. Gua sih termasuk yang yang lama banget dulu kan berprosesnya sampai bisa monetisasi gitu, sampai bertahun-tahun. Dan kayak sekarang pun ya masih gitu-gitu aja gitu. Dan gue tahu sih alasannya karena mungkin lu tuh punya target orangnya gitu kan, selalu mentargetkan gitu. Sementara gue tuh cuman kayak ya gitu aja gitu, nggak terlalu mentargetkan kayak lu. Dan menurut gue sih sepenting apa sih bang target itu? Ya penting lah target. Tanpa target tuh kita jalan di tempat, kayak orang mau pergi tapi nggak tahu mau kemana. Dan untuk mencapai sesuatu, kita juga harus punya konsep, harus ada yang dituju gitu. Dan target saya tuh ada target jangka panjang, target jangka pendek, target mingguan, bulanan, tahunan. Oh iya bang, mungkin nih dari lu nih, ada nggak kayak sedikit tips ataupun saran nih buat teman-teman atau adik-adik kita di rumah yang baru mau mulai atau baru mau nyoba terjun ke YouTube, tapi yang masih kebingungan nih harus mulai dari mana, terus kayak masih kepikiran, gue mau nge-YouTube nih, tapi kayak masih nggak ada modalnya gitu, gue nggak punya alat buat bikin konten atau kayak gimana gitu. Mungkin ada sedikit masukan dari lu tuh buat teman-teman kita di rumah gitu yang masih bingung harus mulai dari mana, harusnya kayak gimana sih bang gitu maksudnya. Saran gue nih, lo punya HP gak? Ya udah, itu aja modal lo. Sampai sekarang nih, sampai detik ini, gue berkarya ngonten ya cuma pakai HP. HP ya buat kerja, ya buat macam-macam. Dari situ aja udah. Cuma gimana pinter-pinter kita update apa yang lagi tren sekarang gitu-gitu. Terus belajar ngedit pelan-pelan. Mungkin untuk pemula nih, baru-baru ngedit atau apa ya, mungkin hasilnya masih kurang bagus atau apa, jalanin aja. Semua butuh proses, kita berproses, gak apa-apa. Terus aja berkarya, gak usah takut jelek atau apa. Bikin aja terus nanti berjalan seiring waktu tuh kita bakal tahu sendiri kekurangan kita tuh apa, kelebihan kita apa. Kita bakal nemuin karakter kita kayak gimana. Kayak gitu-gitu sih, teknis lah itu bisa dipelajari sendiri tuh, atau mau coba belajar dari konten-konten yang lain gitu kan. Cuma ingat, bagus di channel orang belum tentu bagus di kita. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi kita harus punya harus punya analisa channel kita sendiri. Jangan berpatokan sama channel orang. Wah, channel ini bagus nih, gue mau buat kayak gitu. Channel si itu bagus nih, gue mau buat kayak gitu. Nggak akan bisa kayak gitu, nggak akan sukses dengan jalan seperti itu. Kita harus punya ciri kita sendiri. Kita mulai dari mana? Mulai aja dulu. Kalau kata Tokopedia mah, mulai aja dulu. Nanti kita bakal temuin tuh karakter kita, ciri kita. Oke Bang Eno, thank you banget buat tips-tips dan sarannya. Kalau menurut gue sih sangat bermanfaat banget buat gue pribadi khususnya. Ya semoga aja buat teman-teman juga yang di rumah yang dengerin obrolan ini juga
bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah gitu. Oh iya, selanjutnya nih, kita kan dari tadi tuh ngomongin soal musindo gitu kan. Mungkin teman-teman di luar sana juga masih belum tahu apa sih musindo itu, dan mau ngapain selanjutnya kita di musindo, atau mau ada apa nantinya di musindo gitu Bang. Mungkin lo bisa sedikit kayak ngasih bocoran-bocoran gitu ke orang-orang soal musindo, dan apa visi dan misi kedepannya gitu. Waduh, kalau disuruh menjelaskan musindo itu apa, agak kurang pantas juga sih saya sih. Kan saya bukan pendirinya gitu kan. Saya masuk juga udah di pertengahan gitu kan. Tapi saya coba jelasin deh. Musindo itu grup di mana anggota-anggotanya ya channel-channel puisi, channel-channel yang memiliki konten-konten puisi. Nah, dari situ kan kita udah berapa kali tuh bikin event gitu kan, ada lomba puisi. Terus kemarin ini di bulan puasa ini kita ada menggalang dana juga untuk berbagi amal lah gitu. Nah, dari situ saya kepikiran tuh gimana caranya kita bisa terus beramal tanpa kita mengeluarkan uang kayak gitu-gitu. Tapi kita semua yang merasa kita punya karya, dalam hal ini puisi gitu kan, kita bisa menyumbangkan karya kita menjadi sebuah amal, menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang gitu kan. Gimana caranya? Ya, saya kepikiran buat musindo itu sebagai sebuah channel musikalisasi Indonesia. Nanti di situ teman-teman dari luar, dari musindo dulu deh, itu menyumbangkan karyanya di channel itu. Nanti teman-teman di luar grup musindo yang mau bergabung ke grup musindo, silakan. Yang nggak mau gabung nggak apa-apa, tapi kalau mau menyumbangkan karyanya ke channel musikalisasi Indonesia itu, ya alhamdulillah. Target saya nih dari channel musikalisasi Indonesia ini bisa dimonetisasi, dan nanti setelah kita dapat pendapatan gitu kan dari AdSense, pendapatannya itu untuk amal. Ya bisa disalurkan kemana nanti gampang lah, itu nanti bicarakannya nanti masih jauh. Yang penting kita buat dulu channel musikalisasi Indonesia. Tujuannya apa? Kita beramal lewat karya. Setelah nanti berjalan gitu kan, ya semoga nanti dalam setahun, atau kalau bisa nggak nyampe setahun lah gitu, bisa monet dan punya penghasilan itu untuk amal. Tujuan jangka panjangnya adalah membuat channel musikalisasi Indonesia menjadi rumah puisi di Indonesia. Jadi semua channel musikalisasi Indonesia tuh, semua yang ada di Indonesia bisa menyumbangkan karyanya, bisa lewat puisi, lagu, atau apa yang masih berhubungan dengan karya seni Indonesia. Dari situ kan musikalisasi Indonesia itu bisa dikenal, ya kan, di seluruh Indonesia, ke mancanegara. Dan kalau mau go internasional, teman-teman yang pandai berbahasa Inggris bisa buat puisi berbahasa Inggris biar bisa lebih internasional lagi gitu. Dan harapan saya sih ya semoga dengan channel musikalisasi Indonesia, semua channel-channel puisi yang ada di Indonesia itu bisa bersatu gitu. Wow, apa ya, keren banget sih kalau menurut gue, dan gue speechless juga sih dengarnya gitu. Dan menurut gue sih ini sebuah pemikiran yang brilian juga gitu kan, dan gue yakin ini bukan hal yang nggak mungkin. Terlebih gue udah ngeliat gimana track record lo ke belakang, yang lo bisa ngembangin channel lo bisa secepat itu. Apalagi ini kan kita di Musindo tuh kayak kita bisa jalanin ini bareng-bareng. Apalagi kita juga udah ngeliat gimana kekompakannya anak-anak Musindo. Menurut gue sih ini
mungkin banget buat terjadi selama kita masih tetap jaga kekompakan dan kita masih tetap ngejaga konsistensi kita buat Musindo ini. Dan ya gue sendiri sih ngerasa beruntung banget bisa berada di Musindo dan jadi bagian dari kalian semua gitu. Dan gue akan selalu siap buat support semuanya, ya support doa dan support apapun itu selama gue mampu. Gue pasti bakalan terus support Musindo dan dengan segala macam visi dan misinya yang menurut gue tuh sangat mulia sih. Dan semoga aja bisa segera terrealisasi dan semuanya bisa segera terwujud. Iya, nggak ada yang mustahil sih kalau diniatin, apalagi kita kompak gitu, bersatu gitu. Semuanya niat dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Mudah-mudahan bisa. Oke deh Bang, thank you banget buat waktunya, thank you buat cerita-ceritanya, thank you buat pengalaman-pengalaman yang kerennya, dan thank you buat tujuan-tujuan yang mulianya. Semoga bisa segera terwujud. Dan satu lagi nih Bang, kayaknya biar lebih afdol untuk menutup pertemuan kita hari ini, gimana kalau kita coba bacain satu buah puisi kita bareng-bareng secara kan ya sesama konten kreator puisi, ya biar lebih afdol aja kalau kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan satu buah puisi. Gimana Bang? Boleh. Berhubung mau sahur nih, ya kita akhiri aja nih obrolan kita sambil baca puisi.